Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, mboten kula sempat setunggal anggen gemeni wekdal ingkang sepisanan miwiti tausiah wonten menika kula dherekaken ngambali ngaturaken syukur dhateng Gusti Allah bilih wonten ing dalu menika kula sami tasih pinaringan iman takwa. Ini nikmat yang utama, sehat walafiat, sehat ingkang saged dipun ginakaken kangge manembah dhumateng Gusti Allah. Lan kapingkalihipun sumangga kula dherekaken ngaturaken sholawat dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya, niki materi kula aturaken wonten ing pundi-pundi. Ingin kula paringi tema inggih menika Ramadan tahun ini lebih baik. Nek panjenengan dipun dangu seharusnya lebih baik atau paling baik? Don? Lebih baik. Lebih baik. Tahun ini Ramadan kita lebih baik. Kita mentargetnya begitu. Tidak yang terbaik. Kenapa? Ya kalau terbaik kita susah Pak untuk mempertahankannya. Makanya sampai ada kata-kata begini, menjadi juara itu berat, sulit. Tetapi mempertahankan juara itu lebih berat. Sakniki Ramadan terbaik. Tahun depan buat ngerti toh, saumpamane dipun paringi yuswa panjang, kita sulit untuk mempertahankan kebaikan itu. Yang kedua, tujuan kita itu adalah husnul khotimah. Jadi hari ini, besok lebih baik, sehingga sampai suatu saat Allah mematikan kita. Kita itu di posisi yang prima, yang paling baik. Cita-cita kula yang sami semuanya begitu. Sing dipun sebut husnul khotimah. Mula wonten melih unen-unen nggih. Niki mboten unen nggih, niki hadis nggih. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin kan namanya orang apa Pak? Rugi. Yang hari ini, bulan ini lebih jelek dari kemarin namanya orang celaka. Nah, semestinya lebih baik. Nah, rapote bocah-bocah niku nek pengen ditambah pegawai kok pegawai, ditambah perguruan tinggi boten sah ngangge tes. Rapote ya kudu ngeten niku. Rapot wit kelas 1 semester 1, 2, 3 sampai 5 niku bijine kudu munda. Pramila akhir tahunnya niki bocah-bocah do ngurus rapot do ngerayu gurune njaluk biji. Pak, kurang sedikit buat diperbaiki, saya dapat biar nilainya naik, minta tugas kita niku. Nah, ternyata di pendet di konsep ini semakin baik. Bagi semua, untuk itu, maksudnya untuk Ramadan yang lebih baik itu, maka kita harus berprinsip kepada afdoliyah. Afdoliyah itu utama. Okay? Jadi semua ibadah itu ada saat yang paling utama. Perintah berdoa, meminta kepada Allah. Ada waktu-waktu yang utama, ada tempat-tempat yang
utama kan ya. Terus ada perintah sholat, ada saat-saat yang utama gitu di awal waktu sekalipun gitu. Terus setengah menit di dalam perintah puasa juga ada yang utama-utama. Misalnya berbuka segera, itu yang utama. Bersahur diakhirkan, itu yang utama. Jadi prinsipnya bahwa semua amalan itu, semua perintah itu ada yang utama. Namun demikian, semuanya prinsip afdhaliyah ini sangat tergantung dari keilmuan dan kesungguhan kita. Maksud saya adalah kita tidak mungkin melakukan amalan ibadah itu secara afdal kalau tidak punya ilmunya. Para ulama menikah syaratnya adalah ilmu harus mendahului amal. Belajar dulu. Jadi kata sini Imam Sami menyambut Ramadan ini persiapan, disiapkan. Rumusnya semua yang dipersiapkan itu akan lebih baik daripada yang tidak dipersiapkan. Meskipun tidak sempurna. Kalau paling contoh yang digamel ya, mantu katanya. Oh mantu niku persiapannya sesasi kurang. Rong sasi kurang betul. Kurang ya. Seminggu sasi kurang. Ning cuma Pak enggawe niku mesti yang kurang. Itu biasa. Kenapa? Ya karena kita manusia tidak punya sifat kesempurnaan. Maka di sini amal baiknya atau amal soleh kita itu adalah mempersiapkan apapun itu pekerjaannya. Oh, kalau pada contoh mantu. Dalam konteks ini menyambut bulan Ramadan, seharusnya kita juga persiapan. Gitu. Misalnya pun nomele ajeng nyambut damel persiapan. Sesuk mlebu kantor, sesuk mlebu kerja meleh disiapkan. Meskipun dengan persiapan itu tidak menutup kemungkinan masih ada yang kurang, tapi itulah bentuk amal soleh kita. Jadi persiapan bahasa kerennya kan planning ya. Terus ditindak ke doing. Terus nomor 3 dipun evaluasi utawi evaluating. 3 hal ini harus muter terus. Salajengipun jamaah sekalian, nomor 2 kesungguhan. Nah, kesungguhan ini menawi kula gantos bahasa sanes, bahasa Arab niku naminipun suratul istijabah. Jadi suratul niku segera. Istijabah niku mengijabahi atau mengiyakan. Jadi responsibilitas atau secepat mana kita menanggapi suatu perintah. Diperintahkan puasa atau Ramadan mau datang. Teko meneh Ramadan mboten ngeten. Justru kita itu berharap, menunggu, tidak kaget. Ramadan meneh bukan begitu. Jadi sikap seperti ini. Kula niku ajeng ketekan kanca-kanca alumni MTS nih. Niku persiapan. Resik-resik. Niku mek ajeng napa? Ditekani koncone. Nah, nek ajeng ditekani, didugeni kalih seseorang yang dihormati, misalnya pun camat napa lurah napa sak inggilipun, atau mungkin bukan camat bukan lurah tapi orang yang kita hormati atau dihormati oleh orang banyak, persiapannya akan lebih heboh lagi. Sing mboten enten di enten kira enten ta.
Kenapa? Karena kita menganggap dia spesial, dia mulia. Nah, kita umat Islam seharusnya begitu. Yang katanya kita menganggap Ramadan itu bulan istimewa, bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan. Seharusnya kita menanggapi datangnya Ramadan itu tidak biasa-biasa saja. Tapi ini evaluasi Pak nggih. Tapi spanduk hari ini tidak ada. Spanduk tahun ini tidak ada, spanduk MUI juga nggak ada. Selamat menunaikan bulan Ramadan juga tidak ada. Kalau tahun kemarin ada. Nah, ini juga evaluasi buat kita. Jadi kita kurang, suratul istijabahnya kurang. Jadi nah basa kasarnya ya untuk nyepaleke lah. Nek mboten basa kasarnya ngeten iki. Jamaah sekalian, karena kita itu dididik Allah untuk qalu sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Wadang surat Al-Baqarah itu pun aturan ngeten niku. Ampun ngantos seperti orang-orang Yahudi. Nek yang Yahudi mboten sami'na wa ata'na. Sami'na wa asaina. Aku mendengar dan aku maksiat, mboten nindakake. Salajengipun karena prinsipnya di Islam itu adalah suka sama suka, rela sama rela. Pramila wonten ing surat At-Taubah dipunaturaken sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin itu jiwa mereka dan harta mereka bi annalahul jannah dengan surga. Jadi prinsip jual beli itu suka sama suka. Dan hendaklah kita pahami bahwa kita itu sudah melakukan transaksi jual beli dengan Allah. Jiwa kita dan harta kita itu dibeli Allah dengan surganya. Nah, maka mau nggak mau kita harus tadi sami'na wa ata'na. Yang ketiga begini, kita semuanya pernah berjanji kepada Allah saat kita itu roh kita itu dihembuskan. Kita semua mengatakan dulu pun lali nggih, kula nggih pun lali. Tapi itu lali itu bukan berarti menyediakan, bukan. Apakah kamu mengakui aku ini Tuhanmu? Dengan konsekuensi, maksudnya nanti kalau lahir ke dunia kamu harus taat, tunduk kepadaku. Kan perintah Allah kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing kita menjawab qalu bala syahidna. Nggih, kula ngakeni bilih panjenengan Gusti kula. Termasuk tumbuhan, termasuk gunung, bumi itu dulu waktu diciptakan juga begitu, ditanya, apakah kamu akan datang kepadaku dengan sukarela terpaksa? Bumi dan semuanya itu menjawab, aku datang dengan sukarela. Para melong dan Islam, prinsipnya itu tidak ada paksaan. Nanging untuk mriki setelah tidak ada paksaan harus didasari dengan sebuah kesadaran. Jamaah sekalian, wangsul cuma tengah jam. Prinsip afdhaliyah itu tergantung dari apa? Keilmuan dan kesungguhan. Nah, agar kita ini memiliki keilmuan yang benar, maka harus belajar yang baik. Maka di sini rahasianya kenapa Islam itu menyuruh manusia belajar sejak lahir sampai mati, atau sepanjang hidupnya itu manusia disuruh belajar. Karena kita memang makhluk pembelajar, Maksudnya pun gampang belajar. Yang pertama, belajar yang baik itu adalah dengan niat ikhlas karena Allah. Karena diperintahkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Bukan karena nek riyen ya tadi
tesih sekolah kan sinau mergo enten PR. Waktu kuliah sinau mergo enten tugas. Mergo nggarap skripsi. Sakniki pun mboten sekolah. Pripun? Ya tetap belajar. Maka salah satu ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang mau belajar. Tidak ada kata terlambat di konsepnya Islam itu terlambat untuk belajar. Yang kedua, belajar yang baik itu adalah belajar dari sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya itu adalah satu Al-Quran, dua hadis. Nabi ngendikaken, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Jika kamu berpegang teguh keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak semua, walaqad darafna di surat Al-Rum, Rum ayat 58. Dan sungguh telah aku buat linnasi untuk manusia fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran, min kulli masal, dari setiap perumpamaan. Terus ilmu niku sifatipun masal, misal, contoh, podo. Menawi bahasa keranipun analogi. Jadi ilmu niku sifatnya adalah analogi, mirip. Kalau bagi contoh, riyen anak Adam niku sinten sing padu mergo cewek niku. Qabil Habil nggih? Qabil Habil mergo perebutan cewek. Koncane sedulur dipateni. Bandang pun mati, bingung. Itu lho sing mati tak kapake. Nah, saat semuanya menika Allah mengutus dua burung gagak. Burung gagak itu padu. Terus sebenarnya mati. Saat semuanya ngeten, burung gagak sing urip niku ceker-ceker gawe lubang terus kancane dikubur. Itu yang ilmu yang dibuat Allah pada manusia. Terus anak Adam nggih melu-melu ngoten niku. Itulah pertama kali manusia diajarkan lewat tadi misal tadi perumpamaan. Kata Allah, mingkuli masal, semua. Contoh kedua nggih. Benda niku nek dipanasi pripun? Memuai to. Memuai kan tambah gede to. Nek secara fisika kan hubungan antara partikel itu tambah dawa ngeten. Akhirnya memerlukan apa? Ruangan yang lebih banyak. Iyang niku nek panas niku do nglumpuk. Do yelu jalan apa do nyebar? Gitu nyebar to. Menjauh kan. Golek gonseng teduh. Sami kan? Perilaku orang dengan perilaku partikel kan sama. Kalau kena panas dia akan bercerai. Itu nanti pun ilmu itu bersifat analogi. Al-Quran adalah sumber pengetahuan. Jamaah sekalian, ingkang nomor 3 nggih menika belajar yang benar itu diamalkan dengan benar. Artinya diamalkan dengan benar. Amalan itu harus berdasarkan dalil atau perintah. Yang kedua, dikerjakan dengan ikhlas. Karena begini, besok yang dihisab Allah itu adalah amalnya. Amal kita semua. Jadi sejak sekarang atau bukan sekarang saja ya, sejak dulu diniatkan. Jadi sinau ilmu agama niku untuk diamalkan, bukan untuk pinter-pinteran. Dan ilmu yang banyak tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Kula panjenengan samirin pernah sekolah.
belajar matematika, belajar biologi, ada belajar komputer apa namanya. Saat ini betul diamalkan dia hilang. Jadi kalau itu ada konco guru komputer, dan yang sudah buatan napa gunai komputer, nyilih komputer niku aja muridnya bingung kok. Iki saking muridnya piye iki? Ngoten niku. Itu ilmu. Jadi kalau tidak diamalkan, dia akan hilang. Kalau diamalkan, akan berpahala, mendatangkan manfaat, dan Allah akan memberikan ilmu baru dari yang kita kerjakan. Salah satu yang terakhir jamaah sekalian, pilih banyak sekali ya, amalan-amalan yang bisa kita unggulkan selama di bulan Ramadan. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, semuanya ada istimewanya. Saya di sini hanya mengajak, menghimbau, mendorong Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama, bahasa saya sekarang ya, berliterasi, membaca. Kita membaca, pilih amalan mana yang harus kita geber. Bahasa anak kuliah ini digeber, agar kita itu di Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Nah, himbauan saya, saran saya adalah yang pertama kali adalah sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu pertama kunci surga. Langsung perintah dari Allah, tidak melalui malaikat. Kemudian sholat itu adalah sarana untuk meminta. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus sholat itu adalah pembeda muslim dengan kafir. Kemudian sholat itu adalah tiangnya agama. Dan masih sekian banyak lagi pentingnya sholat. Oleh karena itu, di waktu yang sempat ini, yang singkat ini, saya hanya sekali lagi berbuat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dan kebaikan dan kesabaran untuk sama-sama agar kita menjalani Ramadan ini lebih baik dari bulan atau Ramadan tahun kemarin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, karena nanti juga digunakan untuk membahas agenda yang ke depan, yaitu halal halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.